Siap buat firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita doa sekali lagi yuk. Tuhan, kami siang ini kembali bawa hati kami buat menangkap isi hatinya Tuhan. Biar Tuhan bicara jelas buat setiap kami, depan ke belakang, kiri ke kanan. Setiap orang di ruangan ini gak ada yang terlewat. Kami menangkap betul-betul apa isi hatinya Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Dan kami semakin terkonek dengan Tuhan di rumah ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap buat belajar sama-sama berkata, amin. Oke, let's go. Saya bakal ngebut karena saya pengen bisa sesuai dengan waktu. Saya percaya tahun ini sepanjang Januari Bapak Ibu Saudara sekalian udah banyak belajar tentang tema tahunan kita, yaitu apa? Here I Stay, oke? Semua udah ngerti banget kenapa kita perlu stay di rumah Tuhan. Dan I mean it's good to have a home, ya gak sih? Asik kan? Saya tuh sangat terinspirasi waktu saya baca Mazmurnya Daud, gimana dia itu sangat mencintai rumah Tuhan. Ini Mazmur yang sangat terkenal dari Daud, yang saya pakai buat opening hari ini, di Mazmur 27 ayat 4. Daud bilang gini, bagus banget. Dia bilang, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Dalam bahasa Inggris dibilang, one thing, kata Daud. One thing I ask from the Lord, this only do I seek. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. To gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Bayangin, kalau saudara boleh minta one thing ke Tuhan, satu permintaan ke Tuhan, kira-kira saudara bakal minta apa sih? Atau kita nih termasuk saya bakal minta apa sih? Oh, saya pengen mobil baru Tuhan. Saya pengen bisnis saya booming tahun ini Tuhan. Saya pengen dapat promosi di kerjaan Tuhan. Saya pengen cepat kuliah lulus Tuhan. Saya pengen suami yang ganteng Tuhan. Saya pengen istri yang seksi Tuhan. Saya pengen punya kesehatan panjang umur Tuhan. Saya pengen minta 3 permintaan Tuhan. Oh, pokoknya segala macam cara we can ask for anything, right? Tapi kayaknya Bapak Ibu, gak bakal saya belum pernah ketemu orang yang kalau tanya pengen apa, jawabannya saya pengen lebih banyak diam di gereja Tuhan. Kayaknya gak ada ya gak sih? Ngapain? Ibadah 1,5 jam aja udah kerasa lama banget. Aduh, Pastor Aryan jangan lama-lama ya, mau makan siang nih, lapar nih gitu kan. Gak ada dari kita yang pengennya lama-lama di gereja ya gak sih? Tapi amazingly, itu yang Daud bilang di ayat ini kan. Dia bilang, one thing I ask from the Lord, this only do I seek. Dari begitu banyak hal yang Daud bisa minta dari Tuhan. Dari begitu banyak hal yang dia cari dalam hidupnya. Daud bilang, yang paling saya pengen dari semua hal ada diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Wow, segitu cintanya Daud sama Tuhan. Segitunya Daud menikmati hadirat Tuhan. Sampai dia bilang, I want to live in the house of the Lord all the days of my life. Dan saya sangat berdoa that we all can have this kind of heart for this home. Kita semua bisa punya hatinya yang seperti ini buat rumah ini di ICC. Tentunya bukan berarti diam di sini 24 jam lah ya. Ntar diusir satpam kan, gak juga gitu. Tapi mari kita begitu mencintai rumah ini. Dan itu bukan karena kita punya gedung yang paling bagus. Bukan karena kita punya sound system yang paling canggih. Bukan karena fasilitasnya paling keren kita. I mean, thank God buat semua itu, puji Tuhan. Tapi saya udah pelayanan ke banyak gereja di banyak kota, banyak negara. Dan apa ya, saya ngeliat banyak gedung-gedung gereja yang jauh lebih bagus daripada tempat ini, jujurnya. Tapi itu bukan hal yang bisa bikin orang stay. Satu-satunya alasan yang bisa bikin kita mau berdiam di rumah Tuhan seumur hidup kita adalah ketika kita merasakan kehadiran Tuhan di situ. Ada amin gak? Ya kan? The only reason that is strong enough to make us say, here I stay, adalah waktu kita bisa merasakan ada Tuhan di situ. Dan itu yang Daud bilang juga. Tadi kalau kita baca lagi ayatnya kan dia bilang, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. Dia bilang, to gaze on the beauty of the Lord. Daud tuh pengen diam di rumah Tuhan, karena dia senang memandangi keindahan Tuhan, dia bilang. Pernah gak sih saudara lagi jatuh cinta gitu? Pernah lah ya semua ya, jatuh cinta kan. Terus lagi pergi berdua sama pacarnya mungkin, gebetannya gitu. Dan kayaknya tuh gak pengen pulang, pernah gak sih? Kayaknya waktu cepet banget, gak kerasa, pengen buru-buru. Udah harus pulang lagi tuh. Sehingga waktu Anda nganterin pulang,
pacarnya gitu ya, sengaja tuh dilama-lamain nyetirnya. Sengaja cari jalan yang macet gitu kan biar lama. Kayaknya gak pengen nyampe soalnya gitu kan. You want to stay in that moment forever kayaknya gitu kan. Kalau saudara tahu istri saya Evalin, kami berdua bukan tipe yang banyak ngomong kayaknya, gak suka ngobrol juga gitu. Dan waktu kita dating kadang-kala kita juga bingung ngomong apa lagi ya. Tapi saya tuh gak pengen pulang. Zaman pacaran sama dia tuh kayaknya gak tahu mau ngomong apa lagi. Tapi I just enjoy the moment being with her. Kayaknya karena saya cuma diem aja gitu ngeliatin dia gitu ya. Just to gaze on the beauty of my wife. Asik. Dia bilang dalam hati, aduh istri gue cantik banget ya gitu kan. Pernah ngalamin ya semua ya. Nah itu yang Daud rasakan tuh. Waktu dia di rumah Tuhan. Dia bilang just to gaze on the beauty of the Lord. And he said, I want to stay in this moment forever. All the days of my life, kata Daud. Nah itu yang harusnya kita rasakan. Waktu kita diam di hadirat Tuhan. Once again, thank God buat gedung yang bagus ini dan semua fasilitasnya, puji Tuhan. But more than that, saya berdoa tahun ini kita semua betul-betul mengalami Tuhan dan menikmati Tuhan di rumah ini. This is home and this is where the presence of God is. Amin? Oke, so ngomong soal hadirat Tuhan, saya hari ini mau ajak saudara sama-sama belajar soal satu hal yang penting banget about the presence of God. Yaitu tentang worship atau penyembahan. Boleh sama-sama bilang worship? Oke. Worship ini bagian yang penting banget dalam kerohanian kita, baik secara pribadi maupun secara korporat as a church. So let's talk about worship. Saya pastinya bukan worship leader, Bapak Ibu. Pernah mencoba tapi kurang sukses ya, Kak David ya. Pernah coba. Saya nggak jago nyanyi, but you don't need to be a good singer to be a good worshiper. Gak perlu jago nyanyi, buat jadi jago nyembah. Oke, penyembahan itu bukan buat cuma orang-orang yang jago main musik aja di panggung ini, enggak. Tugas tim present worship membawa jemaat, membantu jemaat masuk ke dalam penyembahan hadirat Tuhan. Tapi semua jemaat adalah penyembah di tempat ini. Every one of us is a worshiper. Sepakat ya? And it's very biblical, karena pada kenyataannya semua ciptaan di bumi ini itu diciptakan buat menyembah Tuhan. Saya mau kita sama-sama baca satu perikop di kitab Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Oke, kita bakal baca bergantian ya. Ini bagus banget. Kita lihat Mazmur nih puitis banget. Mazmur 148 ayat 1 sampai 14, judul perikopnya langit dan bumi pujilah Tuhan. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat yang genap. Kita gantian, oke? Saya baca dulu ayat 1. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai luar naga dan segenap samudera raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja dari bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. 14. Haleluya. So di perikop ini, kita bisa lihat bahwa semua yang ada di langit, di bumi, termasuk orang tua, orang muda, semua makhluk, diciptakan buat memuji Tuhan dibilangnya. Oke, dan harusnya ini udah cukup menjawab kegalauan banyak orang yang suka bertanya-tanya, kenapa saya diciptakan? Why am I here? What is the purpose? Well, semua orang pasti punya calling dan purpose yang spesifik dari Tuhan, saya percaya. Tapi in general, secara umumnya, semua dari kita itu punya sebuah calling yang sama, yaitu we were made to worship God, to glorify His name. Oke, that's why hari ini judul sharingnya adalah made to worship. Oke, made to worship. Kita itu diciptakan, terlahir buat membawa penyembahan bagi Tuhan Sang Pencipta kita. Tapi sayangnya banyak dari kita yang miss that purpose and we end up
worshiping something else. Kita jadi menyembah yang lain. Nah, definisi worship menurut Cambridge Dictionary, ini menarik banget. Dibilang, kalau ada depannya, worship itu definisinya, ini kata kamus ya. Dibilang, to have or show a strong feeling of respect and admiration for God dengan G huruf besar, or a God dengan G huruf kecil. Memberikan perasaan, respect, penghormatan kepada Tuhan dengan T besar, atau Tuhan dengan T kecil. Jadi emang dalam hidup ini kita tuh pasti menyembah sesuatu. Entah itu Tuhan, atau kita punya Tuhan-Tuhan kecil lain yang kita sembah dalam hidup ini. Oke, kita memberikan respect kita, penghormatan kita yang terbesar, kasih kita pada sesuatu. Mungkin tokoh idola, mungkin harta kita, mungkin ilmu kita, mungkin keluarga kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin diri kita sendiri. But some of us, kita seringkali menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi hari ini, let's go back to our original purpose. We were made to worship God dengan G yang besar, amin. In fact, let me give you some background story. Hari ini beda dikit, saya gak bakal kasih tiga poin khotbah kayak biasa, enggak. Saya mau ajak saudara buat sedikit Bible study, oke? Ini seru banget, kita belajar teologi sedikit. Tapi ujungnya nanti saya berdoa kita semua semakin paham kenapa kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Oke, boleh ya? Kan katanya orang suka bilang ya, kalau gereja Pentakosta itu terlalu karismatik banget. Cuma ngandelin hype aja, kurang deep teologinya ya. Oke, today gua kasih nih teologi ya. Siap ya? Ready? Nanti kalau tengah-tengah saudara ada yang bosen mau nyerah bisa angkat tangan ke kamera ya, melambai ya. Oke, enggak, I promise it's gonna be fun. Oke, siap ya? Yuk kita lihat dari awal banget Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Ada di layar ya. Oke, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke. Nah, kata belum berbentuk dan kosong dalam bahasa aslinya ini menggunakan kata tohu vabohu. Nah, buat yang udah SOT di Pastor Yudi, Pastor Ricky pasti tahu diajarin di sana ya. Tohu vabohu yang artinya adalah in desolation or in ruin. Seperti bekas dihancurkan. Kayak kalau saudara bayangin satu area habis kena bom, kejatuhan bom, lalu ada puing-puing reruntuhannya. Nah itu namanya tohu vabohu. Itulah keadaan bumi yang digambarkan di ayat 2 ini. Nah, kok bisa pertanyaannya kan? Kan sama Tuhan baru diciptakan. Kenapa udah bisa jadi reruntuhan lagi nih? Nah, jadi para ahli teologi berkesimpulan, sesungguhnya antara Kejadian 1 ayat 1 ke Kejadian 1 ayat 2 itu ada jarak yang mungkin entah berapa ribu tahun atau berapa juta tahun bahkan di antara dua ayat ini. Gitu kan. Jadi awalnya ayat 1 Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu di ayat 2 ini udah jadi tohu vabohu. Udah runtuhan, berantakan semua. Nah, tentunya dan setelah ayat ini barulah di 6 hari ke depannya bumi itu kayak diciptakan ulang sama Tuhan, di-rebuild lagi dari runtuhan itu. Oke, ini bukan teori saya, kalau saudara belajar teologi, ini hampir semua teologi sepakat soal hal ini. Karena kata yang dipakai tadi, tohu vabohu, oke, reruntuhan. Nah, pertanyaannya pasti ini kan, terus apa yang terjadi nih di antara ayat 1 sampai ayat 2 tadi? Kok bisa berubah dari yang baru diciptakan jadi reruntuhan? Sampai harus dibikin ulang sama Tuhan. Jawabannya kita temukan di kitab Wahyu. Wahyu 12 ayat 7, dibilang, maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. So kita lihat, jadi ada perang besar di sorga dan setelah iblis dikalahkan, dia dilemparkan ke bumi. Jadi bumi ini awalnya adalah tempat pembuangan buat siapa? Buat iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini tempat pembuangan, makanya hancur tuh, runtuhan. Gitu. Ya kita tahu ya bahwa iblis, kalau kita baca Alkitab, dulunya iblis atau Satan ini adalah seorang malaikat yang bernama Lucifer. Dan dia ini bukan malaikat biasa, Lucifer was one of the archangel, malaikat agung di surga. Saya tahu ada banyak pengajaran lain yang bilang ada banyak malaikat agung lain, but at least di Alkitab kita, hanya 3 nama yang disebut di Alkitab kita. Dan saya mau perkenalkan 3 malaikat agung ini, the 3 archangel. Yang pertama kita tahu ada Gabriel, yang arti kata Gabriel adalah
God is my strength. Nah, tugas Gabriel ini apa? Dia dan timnya itu adalah membawa pesan as a messenger. Kalau kita baca di kitab Daniel ada kisah tuh kan, ketika Daniel dapat penglihatan dari Tuhan, itu malaikat Gabriel muncul dan menerjemahkan penglihatan itu. Terus di perjanjian baru ingat juga Gabriel datang kepada Zakaria memberitahu bahwa istri Elizabeth akan mengandung Yohanes Pembaptis. Dan kemudian Gabriel juga yang datang kepada Maria dan Yusuf bahwa mereka bakal jadi orang tua dari juru selamat dunia itu Yesus. Jadi itu tugas Gabriel dan timnya, menyampaikan pesan. Oke? Yang kedua, the second archangel is Mikael. Oke, Mikael, arti namanya adalah who is like God. Nah, Mikael ini adalah panglima tentara surga yang tugasnya memimpin perang. Di Daniel 10 juga ada kisah ketika Daniel berpuasa 21 hari. Itu kenapa kita ada fast 21 ya. Basicnya itu, Daniel dulu puasa 21 hari. Dan dibilang ketika Daniel berpuasa, malaikat Mikael dengan pasukannya itu berperang melawan penguasa-penguasa Persia. Membuka jalan sehingga Gabriel bisa melewat, menyampaikan pesan Tuhan buat Daniel waktu itu. So itu yang terjadi waktu kita puasa tuh. Waktu kita puasa, ada malaikat Tuhan yang berperang buat kita. Because this is how we fight our battle, right? Oke, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara, betul kan? Kita puasa, malaikat berperang buat kita, dan ada pesan Tuhan yang tersampaikan buat kita. Jadi waktu Mikael menang perang, Gabriel bisa lewat, nyampein pesan Tuhan buat Daniel. Nah sama waktu kita puasa, peperangan rohani dimenangkan gitu ya, maka kita akan menerima pesan Tuhan, direction Tuhan buat kehidupan kita. Kan gitu kan kalau kita puasa kan, kita berpuasa, dapat tuh Tuhan pengen ini buat hidup saya. Oke, baik ya. Nah, balik ke Mikael lagi. Jadi Mikael ini malaikat perang. He is a warrior. Makanya di Wahyu 12 kita lihat dia dan pasukannya berperang melawan iblis dan pasukannya. Nah, yang ketiga, the third archangel adalah tadi Lucifer. Yang arti namanya adalah light bringer atau morning star. Ini adalah malaikat agung yang ketiga yang diperangi Mikael di Wahyu 12 tadi. Nah, kalau tadi Gabriel dia in charge sebagai messenger, kemudian Mikael itu in charge dalam warfare, peperangan. Lucifer ini in charge-nya, Bapak Ibu, dia tuh dulunya adalah pemimpin praise and worship di surga. Tugasnya tuh buat worship. Bahkan kalau sudah baca di terjemahan bahasa Ibrani-nya, nama Lucifer tuh disebutnya namanya Helel. Kan semua malaikat pakai L ya, Mikael, Gabriel, Helel kalau Lucifer tuh. Nah arti kata Helel ini, akar katanya adalah halal yang artinya praise. Dari kata yang sama, kita punya kata apa coba? Haleluya, oke? Jadi Lucifer itu, he was the original haleluya, seorang pemuji dan penyembah yang memancarkan terang Tuhan sendiri. He was the light bringer. Dan bukan cuma itu, dia juga ahli dari semua alat musik di surga. Lihat di Yeskiel 28 ayat 13, dibilang, you were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering, the sardius, topaz and diamond, beryl, onyx and jasper, sapphire, turquoise and emerald with gold. The workmanship of your timbers and pipes was prepared for you on the day you were created. Kemudian di Yesaya 14 ayat 11 dibilang, all your pomp has been brought down to the grave along with the noise of your harps. Maggots are spread out beneath you and worms cover you. Jadi Yeskiel 28 dan Yesaya 14 ini menceritakan tentang kejatuhan Lucifer. Tapi kalau kita lihat tadi dibilang timbros, itu berarti tamborin, alat musik pukul. Kita Pastor Siani dulu pemain tamborin bukan ya? Bukan, alat musik pukul gitu ya. Kemudian pipes, alat musik tiup. Ini Pastor David lah, saxophone kan. Oke. Terus apalagi tadi dibilang harps, alat musik petik. Ini semua instrumen musik yang dipakai buat penyembahan hari ini. Itu Lucifer was the master. Dia jagoannya tuh. Jadi sih bisa bayangin di zaman itu dulu. Lucifer itu, he was the best worship leader in the universe. Kebayang gak? Suaranya udah pasti bagus banget. Jago main musik semua bisa. Pastinya ganteng banget juga gitu kan. Makanya sampai dinamain pembawa terang. The shining one. He was the light bringer. Kayak sama kayak well zaman sekarang gitu kan. Dia pasti jadi pusat perhatian di surga. Every angel adore him. Wah Lucifer keren banget. Dia yang paling dekat sama Tuhan. He minister around God's throne. Dekat tahta Tuhan gitu ya. Dia udah punya semua waktu di surga dulu. Hanya satu yang dia belum punya. Yaitu dia belum jadi Tuhan. Dan inilah awal kejatuhannya. Ketika one day Lucifer berpikir, I think I can be God. Gue bisa jadi Tuhan. Dan di ayat berikutnya Yesaya 14 ayat 12. Dibilang, wah engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, tadi Lucifer ya, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi.
yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau tadi berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wah, dia pengen jadi Tuhan nih. And pride comes before the fall. Dalam kesombongannya, Lucifer memimpin pemberontakan di surga tadi ya, melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Dan dalam peperangan besar itu Lucifer dikalahkan dan dia dibuang kemana tadi? Dibuang ke bumi. Oke, dan gak cuma dia, tapi semua malaikat-malaikat dia juga di Wahyu 12 ayat 3 dan 4 dibilang, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, lihatlah seekor naga merah pada yang besar, berkepala 7 berduduk 10, di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Kalau kita baca kitab Wahyu, tiap kali kita baca bintang, itu ada pelambangan malaikat. Jadi Lucifer dibilang dia membawa sepertiga malaikat di surga dibuang ke bumi itu. Oke, jadi ini udah merangkum tadi penjelasan kita. Kejadian 1 ayat 1, setelah itu ada apa yang terjadi nih? Sebelum akhirnya menjadi tohu vabohu. Bumi menjadi puing-puing tadi, tempat pembuangan Lucifer dan malaikat-malaikatnya. Oke, menarik ya? Now, ngapain ngomongin ginian? Oke, Pastor, it's a great story. Tapi pentingnya buat gue apa hari ini? Oke, mungkin ada yang bertanya gitu ya. Oke, gini. Kan tadi ya, Lucifer itu kan the best worshipper in the universe tadinya. Right? Terus dia dibuang ke bumi kan? Pertanyaannya, who was replacing him? Siapa yang gantiin dia? Tuhan mungkin bisa aja ngangkat malaikat yang baru, gitu kan? Dia bisa bilang ke Mikael atau Gabriel, guys, you know, ini Lucifer udah nggak ada. Bisa nggak dari tim perang atau dari tim messenger bantuin tim PW dikit nih, orangnya kurang nih, coba. Bisa banget harusnya gitu ya. Bisa aja. But no. God had a better plan. Tuhan punya rencana yang lebih bagus. So instead of assigning another angels, God said, let us create worshipers in our own image. Daripada kita ambil malaikat yang lain, ada solusi yang lebih keren nih. Mari kita menciptakan penyembah-penyembah yang baru, yang segambar dan serupa dengan kita. Worshipper in his own image. Dan Tuhan kita itu lucu banget. Gue suka sih sense of humor Tuhan. Tempat yang dia pilih buat menciptakan penyembah yang barunya dia itu di mana coba? Di bumi. Tempat pembuangan Lucifer. Jadi tadi ayat 2 kita udah baca ya. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan bumi yang udah tohu vabohu tadi. Terus mereka, Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka ngobrol bertiga. Oke, lihat tempat yang hancur rebuh jadi puing ini. Kita akan mengubahnya menjadi tempat yang paling indah di mana para penyembah kita bisa tinggal. Dan dalam 5 hari, bumi yang tohu vabohu tadi, yang gelap gulita tadi, berubah menjadi tempat yang terang, dengan cakrawala yang misahin langit sama bumi, dengan tanah yang hijau ditubuhi pohon-pohonan, dengan semua hewan yang bisa tinggal di dalamnya. In just 5 days. So Bapak Ibu, saya gak tahu hari ini apa yang sedang kau hadapi. Mungkin kau lagi mengalami kehancuran di bisnismu. Mungkin kau lagi mengalami kehancuran di rumah tanggamu. Mungkin dalam studimu, kau merasa gagal. Mungkin dalam pernikahanmu. Mungkin kau merasa hancur dalam kesehatanmu. I have a good news for you. Bahwa Tuhan kita adalah spesialis dalam mengubah sesuatu yang hancur menjadi sesuatu yang indah. He is the master of turning ashes into beauty. He is the master of turning graves into garden. He is the master of turning dirty water into sweet wine. He is the master of turning mourning into dancing. Kalau sebuah planet yang udah hancur lebur kayak bumi, dalam 5 hari bisa jadi tempat yang paling indah. Saya tahu Tuhan kita lebih dari sanggup buat mengubahkan keadaanmu. Ada amin di sini. Di hari yang ke-6, setelah semua environment siap, gitu ya, Tuhan bilang, okay, now let us create the worshiper. Tuhan membentuk ciptaan terbaiknya dengan tangannya, lalu dia menghembuskan nafas kehidupannya. And behold, Adam, sebuah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri.
Makanya ketika iblis, kan ada di situ iblis kan, di Taman Eden udah ada kan iblis kan. Dia lihat Adam kan, dia kaget. Wih, ini kenapa ada lagi yang mirip Tuhan di sini? Dia bilang, ini kan sosok yang paling gue benci. Udah jauh-jauh dibuang ke bumi, kenapa sekarang di sini ada lagi yang kayak Tuhan di sini nih? Wah, terus gak lama kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Dan sama seperti Adam, Hawa pun diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Wah, iblis makin stres. What the heck man, jadi ada dua sekarang yang kayak Tuhannya. Apa-apaan nih jadi banyak Tuhan di sini. Dan yang paling bikin iblis kesel, bahwa semua kuasa dan otoritas di bumi sama Tuhan dikasih ke manusia. Kejadian 1:26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kebayang dong kalau Lucifer, dulu di surga dia gak bisa berkuasa, karena ada Tuhan di sana. Sekarang di bumi, dia juga gak bisa berkuasa, gara-gara ada gambarnya Tuhan di sini, yang pegang kuasa lagi. Wah ini kesel banget dia kan. Dan dia coba merebut kembali kekuasaan itu. Maka dia tipu Adam dan Hawa. Dan berhasil kita tahu. Manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kekuasaan di bumi. Tapi kan Tuhan gak kalah pintar dong. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka Tuhan sendiri menjelma menjadi manusia dalam bentuk pribadi Yesus. Dia menderita sengsara dan mati di kayu salib. Membayar dosa-dosa manusia. Dan saat Yesus bangkit, kuasa maut dikalahkan. All power and authority yang tadi dicuri sama iblis, direbut kembali sama Yesus. Dan setelah direbut sama Yesus, diapain? Dikasih lagi ke manusia. Melalui Roh Kudus buat kita orang-orang percaya. Maka kita hari ini bisa hidup dengan kuasa kan? Markus 16 ayat 17 bilang apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Kita Bapak Ibu. Kita akan mengusir setan demi namaku, kata Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka gak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kebayang kuasa Tuhan dikasih ke Adam, terus dicuri sama iblis, direbut lagi sama Yesus, dikasih lagi ke kita. Sekarang di tangan kita lagi nih kuasanya nih. Jadi sekarang kita bisa ngerti kan, kenapa iblis itu benci banget sama kita. Kenapa dia berusaha merusak kehidupan kita setiap hari. Karena basically kita diciptakan buat menggantikan dia. We are his replacement. We are now the worshiper with God's authority. Iblis gak bisa rebut lagi posisi itu dari kita. Kekuasaan Tuhan itu gak bisa direbut lagi. Dia gak bisa lagi rebut jabatan sebagai penyembah Tuhan dari kita, gak bisa lagi. Yang bisa dibuat apa? Dia akan coba tawarkan banyak hal-hal lain ke kita di dunia ini. Yang akhirnya kita sembah melebihi Tuhan. Tete yang kecil tadi tuh tawarin sama si iblis. So don't fall into that trap. We were made to worship God and God only. Kasih kita yang terbesar, penyembahan kita yang terbaik hanya boleh kita berikan kepada Tuhan saja. Amin. Dan namanya penyembahan itu perlu diekspresikan. Kan penyembahan tuh lahir dari hati. Betul ya, tadi pas Ricky bagiin kan, offering itu dari hati. Sama, penyembahan dari hati juga tuh. Apa yang dari hati, pasti akan secara otomatis terekspresikan keluar. Gak ada orang yang benar-benar jatuh cinta, tapi diem aja gak ngapa-ngapain gitu kan. Gak ada tuh, namanya kasih itu diekspresikan pasti. Nah, waktu kita menyembah, ada banyak ekspresi pujian dan penyembahan di Alkitab. Tapi dengan cepat saya akan kasih lihat beberapa aja. Yang pertama, standing. It's a sign of respect. Oke, 2 Tawarikh 20 ayat 19. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. So standing is a sign of respect. Kalau ada pejabat datang gitu ya, pasti semua yang hadir berdiri tuh. Presiden mau masuk ruangan, semua berdiri. Pasti gitu kan. Kenapa di ICC di rumah kita kalau present worship kita semua berdiri? Because we honor God. Kita menghormati Tuhan, kita respect sama Tuhan. Oke? Yang kedua, ekspresi penyembahan adalah singing. Mazmur 91. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Now, signing is a sign of outpouring, pencurahan. Benar gak sih? Nyanyi itu pencurahan isi hati. Pernah gak sih tadi ya saudara lagi jatuh cinta ya, terus naik mobil nyetir, di radio tiba-tiba ada lagu apa, terus kayaknya wih ini sangat menggambarkan perasaan gue banget nih sekarang nih. Ini pas banget lagu ini, pernah?
Ekspresi hati itu lewat lagu, nyanyian. Ilmu pengetahuan bilang, kan otak manusia itu ada otak kiri, otak kanan ya. Nah, otak kiri itu fungsinya buat hal-hal yang perhitungan, logis di kiri semua tuh, pemikiran di kiri. Otak kanan kita itu fungsinya buat hal-hal yang bersifat kreatif, ekspresif. Nah, waktu kita mau nyembah Tuhan dengan otak kiri kita, seringkali itu banyak alasan yang bikin kita gak mau menyembah. Ya kan? Aduh, pastor, tapi keadaan saya lagi gak baik-baik aja nih. Aduh, tapi saya lagi banyak masalah yang belum beres nih. Aduh, tapi saya lagi terluka nih, lagi kecewa sama orang di gereja nih. Aduh, tapi saya baru bikin dosa kemarin, how can I worship? Aduh, nanti kalau saya menyembah dengan ekspresif, apa kata orang nanti, malu-maluin. Oh, ada sejuta alasan yang di otak kiri kita. Dan waktu kita menyanyi, kita lagi pindah dari otak kiri ke otak kanan kita nih, yang isinya tadi kan kreativitas, seni, ekspresif itu semua kan. Kita lagi membungkam logika kita di otak kiri dengan sejuta alasannya. Dan kita mencurahkan segenap isi hati kita lewat nyanyian kita, lewat kreativitas kita. Itu yang terjadi tuh. That's why we sing, kenapa kita nyanyi. Kita lagi mengalahkan pemikiran manusia kita tuh waktu kita nyanyi. Singing, sign of outpouring. Yang ketiga, clapping. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Lalu karena Allah dengan sorak-sorai. Nah, clapping is a sign of approval, right? Kalau kita setuju dengan sesuatu, biasanya kita, benar, bagus, gitu kan. Nah, kita tuh bertepuk tangan karena kita menyetujui dan mengamini semua pujian yang kita naikkan tuh. Waktu kita nyanyi, yes benar tuh, kita tepuk tangan. Benar tuh, yang dibilang sama gue tuh benar tuh. Tepuk tangan. Oke, boleh semua tepuk tangan, boleh? Coba. Oke. Berarti semua setuju ya, approve tuh berarti. Oke. Apalagi ekspresi penyembahan, shouting. Yesaya 12 bilang, berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Shouting is a sign of celebration. Waktu tim favorit kita mencetak gol gitu ya, kayaknya secara refleks kita bakal berteriak, gol gitu kan. Ketika City ngalahin Chelsea tadi malam, gol semua. Maaf ya pendukung Chelsea ya. Kita merayakan kemenangan yang berhasil diraih. Nah waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, we are celebrating His victory. So, makanya kita berteriak, yes, amin, haleluya, come on. Kita bersorak. It's a sign of celebration. Apalagi, dancing, it's a sign of joy. Mazmur 143 ayat 9. Biar mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biar mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Oke, di Kisah Para Rasul, ini ekspresi penyembahan. Ketika seorang lumpuh habis disembuhin, lalu dia bersukacita banget. Dan dia melompat-lompat ke bait Allah dibilang tuh. Yang melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, mengikuti mereka dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. So kita bisa lihat bahwa menari termasuk melonjak, berjalan kian kemari, lompat-lompat. Itu ada ekspresi pujian kita tuh. Yang luar biasa yang melibatkan seluruh tubuh kita. Waktu kita melompat, ini semua tubuh gerak nih. Semua tubuh kita memuji Tuhan di situ. Oke? So when we praise God, we can dance joyfully for Him. Apalagi lifting hands, Mazmur 141. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Lifting hands is a sign of surrender. Orang yang menyerah, kalau perangnya kalau nyerah gimana? Dia letakkan senjata dan dia angkat tangan. Waktu kita angkat tangan, kita lagi menyerahkan semua buat Tuhan. Kita lagi bilang, Lord, I surrender all. Aku serahin semuanya, masa depanku, pekerjaanku, kesehatanku, hubunganku. Aku serahin sama Tuhan. It's a sign of surrender. Ada lagi kneeling, berlutut. Mazmur 95 bilang, masuklah, mari kita sujud menyembah Tuhan, berlutut di depan Tuhan yang menjadikan kita. Kneeling is a sign of humbling. Saat penyembahan, kadang-kadang kita berlutut sebagai tanda kita lagi merendahkan diri di depan Tuhan. Kita lagi humble ourselves di depan Tuhan dan kita bilang, God, without you, I am nothing. Kekuatanku, kepintaranku, kekayaanku, semuanya gak cukup. I need you Lord, aku butuh Engkau Tuhan. Kita merendahkan diri di depan Tuhan. So, kita lihat itu di ekspresi pujian penyembahan yang diajarin di Alkitab jelas tertulis. Jadi saya mau ajak kita sepanjang tahun ini, Tadi ya, kita stay di situ karena kita merasakan hadirat Tuhan kan.
Waktu kita merasakan hadirat Tuhan, kita pasti penyembahan tuh ekspresif tadi gitu. Oke lah zaman pandemi kemarin ini semuanya kita ibadah online depan komputer bisa sambil minum kopi, sambil cuci piring gitu ya, oke lah. Tapi udah lewat masa-masa itu, oke? Hari ini, kalau kita udah kumpul lagi di gereja bareng-bareng tiap minggu, saya mau ajak saudara, let's bring back this kind of worship. Oke, let's bring back our best expression. Mari ekspresikan pujian penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari bernyanyi dengan keras, mari bersorak, mari bertepuk tangan, menari, melompat buat Tuhan. Mari mengangkat tangan waktu kita sembah Tuhan. Oke, because we are made to worship. Kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Diciptakan buat menggantikan Lucifer, berada paling dekat sama Tuhan. Diciptakan buat menyembah di sekeliling tahta Tuhan. Diciptakan buat memerintah dengan kuasa dan otoritas bersama dengan Tuhan. Dan saat kita mengambil posisi kita sebagai penyembah Tuhan, tadi ada Mikael dan malaikat-malaikatnya yang berperang buat setiap pergumulan kita. Ada Gabriel dan malaikat-malaikatnya yang akan menyampaikan suara Tuhan, arahan Tuhan buat hidup kita. Dan yang paling penting, ada Tuhan sendiri yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin.